kelas 10. Nah, ini adalah materi terakhir kalian ya. Jadi sebelumnya kalian belajar tentang grafik fungsi trigonometri, ada 3, sinus, kosinus, dan tangen ya. Ini ada bentuk umumnya, yang dasar itu ada ini, Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, yang ketiga itu tangen. Tetapi kalau kalian masih ingat, silahkan diperhatikan materi sebelumnya, grafik fungsi tangen itu tidak terbatas ya. Jadi ada nilai-nilai tertentu dia tidak terdefinisi, sehingga di sini ya sementara saya akan skip itu, saya tidak akan fokus di sana. Kita akan bahas yang fungsi sinus dan kosinus. Mengapa? Karena ini ada batasannya, ada maksimum, ada minimum, nilai tengah itu masih bisa dicari ya, karena dia terbatas ya. Jadi kita akan membahas yang pertama itu ini ya, grafik tersebut bisa dimodifikasi ya, modifikasi grafik fungsi trigonometri. Nah, bentuk umumnya jika dia dimodifikasi itu ada dua. Yang pertama, Y sama dengan A ditambah B sin CX tambah D. Ingat di sini ada kurung. Nah, terkadang ada derajat di luarnya. Ini tergantung ya. Kalau dia pakai satuan derajat pakai derajat, kalau pakai satuan pi radian ya dia pakai pi. Kosinus pun juga kira-kira seperti itu. Y sama dengan A tambah B cos CX. Kita akan melihat ini kalau dimodifikasi perubahannya seperti apa. Seperti apa perubahannya, kita akan coba melalui dua kegiatan. Nah, seharusnya ini ya, kalau misalnya kalian punya laptop setiap siswa ya, ini akan lebih baik kalau kalian yang mencoba. Tapi karena ya tidak semua kalian punya laptop, oke, saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana simulasinya, apa yang akan terjadi kalau A, B, dan C pada grafik ini masing-masing diubah, apa yang terjadi. Nah, di sini ada dua kegiatan, sehingga video ini akan saya pisah jadi dua supaya tidak terlalu besar. Kita akan amati dulu modifikasi pada grafik fungsi sinus ya. Tolong diperhatikan, kita akan segera mulai kegiatan yang pertama ya. Oke. Pada kegiatan yang pertama ini kita menggunakan media GeoGebra ya. Sebenarnya ini kalau kalian cari ini ada di LKS yang sudah saya bagikan ya, LKPD itu sudah ada. Saya copy saja soalnya ke sini. Nah, kita akan lakukan pengamatan simulasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang ditanyakan di sini adalah maksimum, minimum, amplitudo, nilai tengah, dan periode pada grafik sinus yang akan dimodifikasi. Oke, saya akan tunjukkan ini adalah alat simulasinya. Saya akan netralkan dulu. Jadi karena tadi belum netral ya, saya netralkan dulu ya. Oke, ini kita buat netral. Oke. Ada dua grafik. Grafik yang berwarna merah ini grafik yang warna merah ini persamaannya adalah Y sama dengan sin X. Kadang-kadang ditulisnya Fx ya, Fx, Gx, Hx dan seterusnya itu sama, sebenarnya Y juga. Ini grafik dasar. Nah, sedangkan yang biru nanti ini adalah grafik yang akan termodifikasi. Saat ini grafik yang warna biru belum muncul, sebentar lagi akan dimunculkan. Grafik ini saya gunakan dalam satuan derajat, bukan menggunakan pi radian ya. Nanti kalau kalian mau konversi silahkan. Kita akan coba dulu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, grafik sinus yang tadi ini akan mengalami modifikasi. Pertama, nilai A di sini. Kalau pada grafik awal tidak ada konstanta di depan atau di belakang fungsi sinus, berarti konstantanya sebenarnya adalah 0. Ini A-nya 0. Jadi tidak ada memang di depannya. Ketika ini dimodifikasi, kita akan cek apa yang terjadi. Di sini konstantanya adalah negatif 2. Ingat ini ada tanda negatif, kalian jangan lupa disertakan negatifnya karena dia akan beda artinya. Kita coba. Kalau dia negatif 2, apa yang terjadi ya? Kita coba 1, 2, 3. Kita geser ke arah sini. Negatif 1 ya. Sudah mulai terlihat grafik birunya muncul. 2. Oke, ternyata di situ grafiknya. Coba diperhatikan apa yang terjadi. Nah, supaya mudah ini saya print screen saja. Kita coba copy ke sana. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, nanti ini file Word-nya akan saya kirimkan. Silahkan kalian pelajari. Kalian boleh print atau kalian boleh salin ulang.
silahkan bagaimana kalian nyamannya belajar ya, tapi kalau tidak ada file tertulis itu memang agak susah gitu ya. Ya, jadi ini kita akan tulis hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama saya akan masukkan dulu hasil print screen tadi. Kenapa dimasukkan ya? Supaya kelihatan. Saya akan crop dulu. Saya crop saja supaya fokus kita memang pada grafik. Yang tidak perlu saya hilangkan saja dulu. Kita ambil, tidak usah terlalu banyak ya, saya ambil sebagai sampai di sini saja, saya rasa ini sudah cukup. Oke, kita akan mulai tuliskan nilai-nilai yang tadi ditanyakan, hasil analisisnya. Oke, yang pertama dia menanyakan nilai maksimum ya. Berapa nilai maksimumnya? Kalian bisa cek di sini grafik ini. Oke, kalau masih kurang jelas saya akan zoom dulu. Kita akan zoom. Ya, zoom lagi, zoom. Ini sudah sampai 140% saya zoom. Nah, nilai maksimum kalau pada grafik dasar yang warna merah itu nilai maksimumnya 1. Ketika konstantanya di sini berubah jadi negatif 2, dia mengalami pergeseran. Kalian bisa lihat di sini. Yang tadinya nilainya 1 jadi negatif 1. Nah, ini nilainya hanya terbatas sampai di sini. Sehingga nilai maksimumnya adalah negatif 1 ya. Nilai maksimumnya negatif 1. Apakah hanya maksimum saja yang berubah? Jelas tidak. Kalau kalian perhatikan tadi nilai terendah grafik itu sebenarnya di sini negatif 1, tetapi setelah mengalami perubahan konstanta dia berubah di sini. Ini nilai terendahnya dia. Berapa nilainya? Negatif 3 ternyata. Ini kalian bisa cek ya. Nanti kalian bisa zoom. Oke, saya akan share file ini juga. Sehingga nilai minimum di situ adalah 3. Nah, di sana juga ada yang ditanya lagi, amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Kalau pada grafik sinus, nah ini kalian bisa cek. Pada grafik dasar, ini tengah-tengahnya ada di sini. Jelas ya, ini tengah-tengahnya ini adalah nilai 0. Jadi ini nilai Y itu nilainya 0 ya, kalian bisa lihat ini sin 180 derajat 0, sin 0, 0 ya, nilai tengahnya adalah 0. Awalnya seperti itu, tapi ketika dia bergeser, nah ini nilai tertinggi negatif 1, nilai terendah minus 3, berarti nilai tengahnya otomatis ini negatif 2. Jadi nilai tengahnya adalah negatif 2. Oke, kalian bisa cek ya apa yang terjadi ya. Nah, apalagi yang ditanya? Amplitudo. Amplitudo itu jarak terjauh ya. Kalau tadi kan dari 0 sampai 1 itu satu satuan, 0 sampai negatif 1 ya 1 juga. Kita bicara jarak tidak ada minus ya. Ini juga seperti itu. Dari negatif 2 sampai 1 ini kan terlihat jelas ya, ini satu kotak. Saya sudah zoom perbesar. Ini satu kotak, ini juga satu kotak, makanya amplitudonya dia nilainya adalah 1 ya. Nah, apalagi yang ditanya? Periode terakhir ya. Periode itu adalah satu gelombangnya dia kapan. Nilai periodenya itu kalian bisa lihat ini mencapai satu gelombang, berarti satu bukit satu lembah. Satu bukit satu lembahnya itu tercapai ketika dia jaraknya ini dari 0 sampai 360 derajat. Ini juga masih sama karena grafik ini sebenarnya identik, hanya saja dia bergeser turun ke bawah sebanyak 2 satuan ya. Sehingga di sini periodenya masih tetap, periodenya adalah 360 derajat. Oke, saya ketik saja. Derajat. Ya, jadi ini adalah nilai-nilainya. Bagaimana nilai ini bisa dicari? Ya, oke, kita lihat saja. Nah, grafik ini kan bergeser dia lagi 2. Maksimum minimum
maksimum minimum itu pasti akan tercapai di ujung-ujung ini, pasti. Pada grafik sinus, nilai ujungnya ini pasti kalau bukan 1 ya negatif 1. Sehingga kalau kalian mau cari nilai maksimum itu pasti akan tercapai ketika nilai sinusnya ada di ujung sini ya. Nah, ini nanti kita akan buktikan apa benar nilai maksimum dan minimumnya selalu ada di ujung-ujung sini. Kalau bukan nilai sinusnya 1 ya negatif 1. Ya, kita akan selidiki setelah ini, tapi sementara kita simpan dulu ini. Kita akan cek ya pada poin selanjutnya. Nah, ini ya, kita akan bahas poin selanjutnya. Kalau yang pertama tadi hanya konstantanya saja yang berubah, di sini pada yang kegiatan B pada kegiatan yang kedua ini konstantanya tetap ya, sengaja saya pilih tetap supaya perubahannya itu terjadi sedikit demi sedikit dan kalian bisa amati. Nah, pada grafik yang kedua, kalau di sini konstanta koefisien sin X-nya 1, di sini sudah ada perubahan. Jadi ada pengali di depan sinus X, yaitu pengalinya 2, dan yang harus digeser adalah slider B. Kita lihat nanti pergeserannya apa yang akan terjadi ya. Saya copy saja ini. Nah, saya akan coba geser. Nilai B-nya saya geser jadi positif 2. Nah, kalian lihat dulu ya. Ini sebelum kita geser ke arah 2, saya akan coba geser. Nah, ternyata nilai B itu pengaruhnya apa? Coba ketika kita geser-geser ke sini, grafiknya seperti itu ya. Nah, pada kondisi ini ketika nilainya 0,9 ini kan kurang dari 1, ternyata grafiknya jadi lebih rendah ya, namanya ya, lebih rendah. Terus dia akan mengecil ketika 0, oh ternyata lurus. Kemudian sedikit lagi 0,1 mulai itu muncul gelombang 0,2, 0,4 dan seterusnya sampai 0,9. Kalau kalian lihat ini kan sebenarnya tidak sampai, ini kan seharusnya jaraknya ini adalah dua kotak. Tetapi ketika nilai C-nya kurang dari 1, ini tidak sampai 2 kotak, yang masih kurang. Kalau dia 1 baru pas. Nah, ini pas ya. Satu. Oke, ini pas ya 2 kotak. Kalau dia lebih dari 1 bagaimana? Nah, sudah terjadi perubahan. Ternyata ini tambah tinggi dia. Terus semakin lama semakin tinggi, semakin seperti ditarik ke atas dan ke bawah. Oke. Jadi ketika dia 2, ini yang terjadi. Kita print screen. Saya print screen dulu, saya akan copy gambarnya, lalu saya akan edit dengan crop. Oke, ini saya crop, ini juga saya crop. Ini saya crop lagi karena kita tidak perlu sepanjang itu sebetulnya. Oke, kita akan catat nilai-nilainya ya, apa yang terjadi ini. Nah, ini ya hasil analisisnya. Kita lihat nilai maksimum. Kalau tadi nilai maksimumnya pada grafik awal itu 1, di sini bukan 1 tetapi menempel pada ini sumbu yang ini sumbu X namanya. Kalau dia menempel sumbu X, ingat kalau dia menempel sumbu X itu berarti nilainya adalah Y sama dengan 0 ya. Ingat itu nilainya Y sama dengan 0, berarti maksimumnya 0. Berapa nilai minimumnya? Kita lihat lagi. Nilai minimumnya ternyata dia di bawah sini. Ini adalah negatif 4. Nilai tengah mengalami perubahan juga. Kalau kalian lihat, yang tadinya ini hanya 2 kotak, sekarang jadi ini dari 0 sampai 4, berarti ada 4 kotak. Ternyata jadi 4 kotak perubahannya. Karena grafiknya seperti ditarik ke atas dan ditarik ke bawah. Nah, nilai tengahnya berapa? Ya, nilai tengahnya di sini masih tetap ini negatif 2 ya.
nilai tengahnya masih tetap negatif 2. Amplitudonya berapa? Amplitudonya kita lihat, amplitudo itu dari tengah ke atas atau tengah ke bawah, dan kita bicara jarak, tidak ada jarak negatif. Berapa jaraknya? Ya, jaraknya adalah 1, 2 kotak. Berarti amplitudonya 2. Nah, periodenya berapa? Ternyata kalau kita lihat ini satu bukitnya sampai 180. Kemudian satu lembahnya ya dari 180 sampai 360, 180 juga, sehingga satu periode, satu gelombangnya masih tetap 360. Ternyata sampai di sini ketika koefisien sin X-nya yang berubah, yang terjadi adalah grafiknya mengalami penarikan ya, lebih tinggi dia. Lebih tinggi menjadi 2 kali lipat sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya 2 kotak, ini sekarang jadi 4 kotak. Oke, kalau yang sebelumnya tadi ketika digeser konstantanya, ternyata grafiknya bergeser 2 satuan karena dia tadi negatif, ternyata ke bawah. Berarti kalau positif menurut kalian kira-kira kemana? Ya, coba kalian analisis ya. Makanya nanti kalau ada yang mau minta file GeoGebra-nya, saya berikan saja. Silakan kalau ada yang request. Bergeser 2 satuan ke bawah. Nah, sekarang kalau dia seperti ini, yang jelas kalau kita bandingkan dengan grafik sinus X, ya jelas pasti dia bergeser 2 satuan ke bawah. Tetapi kan tidak hanya ke bawah, grafik itu juga lebih tinggi. Berapa kali lipat? 2 kali dari sebelumnya. Ya, grafik sebelumnya tadi persamaannya ini ya, Y sama dengan sinus X. Oke, saya copy saja. Ya, ini adalah analisisnya. Nanti kita akan cek ya, di akhir ini kita akan buat kesimpulan apa pengaruh masing-masing ini. Oke, Y sama dengan sin X. Oke, ini yang kedua.